Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan semoga kalian tetap diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Untuk kompetensi dasar dari materi sistem pencernaan ini yaitu ada poin 3.7, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi sistem pencernaan, saya memiliki sebuah pertanyaan untuk kalian jawab. Jadi, pertanyaannya, apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Kira-kira apa ya? Jadi, makanan yang kita makan itu akan diproses dalam serangkaian organ pencernaan yang bertujuan untuk diambil zat gizinya dalam rangka untuk mengisi tenaga. Untuk topik bahasan materi sistem pencernaan itu ada 3. Yang pertama ada zat-zat makanan, kemudian ada pencernaan makanan, dan gangguan pada sistem pencernaan. Topik bahasan pertama yaitu zat-zat makanan. Zat makanan yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri itu merupakan sumber kalori utama bagi tubuh. Nah, setiap 1 gram karbohidrat itu menghasilkan energi sebesar 4,1 kalori. Nah, fungsi dari karbohidrat sendiri adalah sebagai sumber energi. Selain itu, berperan sebagai proses metabolisme di dalam tubuh. Kemudian ada yang namanya protein, di mana fungsi dari protein sama halnya dengan karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi. Selain itu, protein sendiri itu berperan sebagai zat pembangun dalam pertumbuhan, serta perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Protein sendiri dibagi menjadi 2 golongan, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, protein nabati itu terdiri dari kacang-kacangan, kemudian ada sayur-sayuran, sementara untuk protein hewani itu ada telur, kemudian ada ayam, daging, dan lain sebagainya. Kemudian zat makanan selanjutnya yaitu lemak. Nah, di dalam lemak sendiri itu terdapat yang namanya 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Nah, asam lemak sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Fungsi dari lemak sendiri itu sama halnya dengan protein dan karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi. Kemudian sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, kemudian berperan sebagai pembangun bagian sel dan sebagai makanan cadangan. Selanjutnya yaitu vitamin. Nah, vitamin sendiri itu adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, meskipun vitamin sendiri itu diperlukan dalam jumlah sedikit, vitamin sendiri itu memiliki peran yang penting. Nah, semua jenis vitamin sendiri itu dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam air itu terdiri dari vitamin B dan C, sementara untuk vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, ini merupakan tabel dari vitamin serta di sebelahnya itu ada keterangan manfaat beserta sumbernya. Selanjutnya yaitu mineral. Nah, mineral ini sama halnya dengan vitamin tadi. Nah, mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit, tapi dalam relatif yang sedikit itu memiliki peran yang penting untuk membangun tubuh. Nah, fungsi dari mineral bagi tubuh itu antara lain bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh, kemudian sebagai bahan pengatur seperti keseimbangan asam dari cairan tubuh, kemudian proses penggumpalan darah, serta membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, di dalam tabel sendiri itu terdapat macam-macam mineral, mulai dari zat besi, kalsium, seng, natrium, potasium, dan fosfor, beserta manfaat dan sumbernya. Selanjutnya ada air. Nah, air sendiri terdapat dalam jumlah yang besar pada tubuh manusia. Meskipun air bukan zat gizi, sekitar 60-70% berat dari tubuh manusia itu terdiri dari air. Nah, air sendiri itu berperan sebagai pelarut reaksi kimia, kemudian
pelarut zat-zat sisa yang terjadi dalam tubuh, serta pengangkut hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Jadi ada berapa jenis banyak zat-zat makanan? Jadi zat-zat makanan sendiri itu ada 6. Tadi yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada vitamin, mineral, lemak, dan air. Kemudian poin yang kedua ada pencernaan makanan. Nah, pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, untuk pencernaan mekanik dan kimiawi bisa dilihat dari belakang saya. Nah, pencernaan mekanik itu terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas hingga hancur oleh bantuan gigi. Sementara untuk pencernaan kimiawi umumnya dilakukan dengan menggunakan bantuan enzim, seperti enzim amilase yang berada pada mulut. Selanjutnya terdapat saluran pencernaan makanan. Nah, saluran pencernaan makanan ini dimulai dari mulut, kemudian ada kerongkongan, lalu terdapat lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus. Nah, saluran pencernaan makanan sendiri itu memiliki peran atau fungsi masing-masing. Yang pertama ada mulut. Nah, mulut sendiri itu berfungsi sebagai menghancurkan makanan hingga ukurannya yang lebih kecil. Nah, di dalam mulut sendiri itu ada organ yang membantu seperti gigi. Nah, gigi sendiri itu memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi kecil. Kemudian setelah makanan sendiri itu diproses oleh mulut, selanjutnya ke dalam organ kerongkongan. Nah, kerongkongan sendiri itu berperan sebagai memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, setelah itu menuju ke lambung. Nah, lambung sendiri itu berperan sebagai penghasil pepsinogen. Nah, enzim pepsin ini berperan dalam mengubah molekul protein menjadi potongan protein. Kemudian, dinding lambung menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung yang berperan sebagai merangsang dinding lambung agar mengekskresikan getah lambung. Nah, setelah makanan diproses oleh lambung tersebut menuju ke usus halus yang berperan sebagai menyerap nutrisi pada makanan. Nah, setelah makanan tersebut diproses oleh usus halus, kemudian menuju ke usus besar yang berperan untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Setelah itu menuju ke anus sebagai saluran pembuangan makanan. Selanjutnya mengenai gangguan sistem pencernaan. Nah, gangguan sistem pencernaan ini dimulai dari MA, yang mana MA sendiri itu adalah peradangan pada dinding lambung. Peradangan tersebut disebabkan oleh produksi HCl atau asam yang berlebihan sehingga dapat mengikis dinding lambung. Kemudian terdapat diare. Dan diare sendiri itu merupakan penyakit yang diakibatkan oleh proses penyerapan di dalam usus, terganggunya proses penyerapan di dalam usus. Kemudian ada yang namanya sembelit, di mana sembelit sendiri itu merupakan keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras, sehingga feses tersebut itu susah untuk dikeluarkan. Kemudian gangguan sistem pencernaan yang lain yaitu ada radang appendix, di mana peradangan pada appendix itu yang terjadi pada umbai cacing yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Kemudian ada parotitis epidemika, di mana penyakit parotitis epidemika itu penyakit yang menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis, yang ditandai dengan membesarnya bagian pipi ini. Kemudian ada yang namanya hepatitis, di mana hepatitis sendiri itu merupakan penyakit peradangan pada hati. Penderita hepatitis sendiri itu dicirikan oleh kulit atau mata yang menguning. Baik, itu tadi penyampaian terkait materi sistem pencernaan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.